Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dengan segala kegembiraan, saya menemui Anda hari ini saat kita membaca dan belajar bersama di Kitab Ester. Kita telah mencapai dalam pelajaran kita di pasal 4, kita akan melanjutkan ayat mulai dari ayat 7. Kita tahu di episode sebelumnya bahwa kitab ini, meskipun ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang tersisa dari tanah pembuangan dan tidak kembali ke tanah Yehuda, tetapi mata Tuhan mengamati orang-orang ini dan pemeliharaan ilahi mengikuti dan melindungi mereka. Bahkan dengan rencana jahat yang dipenuhi kekuasaan dan otoritas. Izinkan saya memulai episode ini dengan menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad, selamat datang. Selamat Saudara datang. Efraim Fahri, selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Faiz, saya akan membaca pasal 4 dari awal sampai mencapai ayat yang ke-7 dan kembali untuk memberikan pertanyaan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahu hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikiriminya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya, maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Kita sudah tahu sebelumnya reaksi Mordekai dan apa yang dia lakukan. Dan reaksi orang Yahudi di sini dan apa yang mereka lakukan. Saya ingin tahu apa reaksi Ester dan mohon komentari reaksi dari Ester ini. Jadi sang ratu menjadi sangat tertekan. Dia belum tahu apa-apa tentang keputusan ini atau keputusan untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Dia menjadi tertekan hanya dengan mengetahui bahwa sepupunya yang membesarkannya dan seperti ayahnya punya masalah dan merobek pakaiannya dan mengenakan kain kabung. Dia menangis di alun-alun kota di depan istana. Jadi dia memiliki belas kasihan padanya. Sepupunya yang seperti ayahnya sendiri. Saya melihat di dalamnya perasaan yang sangat lembut. Dia merasa dia berutang budi pada pria yang membesarkannya. Dia sangat bersimpati padanya. Tapi bagaimana dia ingin memecahkan masalah? Dia ingin memecahkan masalah dengan mengiriminya pakaian sebagai pengganti kain kabung. Dia berpikir bahwa seluruh masalahnya adalah untuk memberinya pakaian, bukan yang sobek. Tidak, masalahnya lebih besar dari itu dan dia tidak mengetahuinya. Dan tentu saja kita melihat gambar simbolis yang indah ini bahwa kita terkadang mencoba menyelesaikan masalah kita dengan mengenakan pakaian yang baru. Kita menutupi masalah. Kita menutupi masalahnya, tapi masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Dan ini dimulai di taman ketika Adam dan Hawa berdosa dan mereka ingin menyelesaikan masalahnya. Dan Tuhan datang, mereka takut akan dia. Jadi bagaimana mereka menutupi diri mereka sendiri di hadapan Tuhan? Mereka membawa baju baru. Dari apa mereka membuatnya? Mereka membuatnya dari daun pohon, tapi daun pohon itu tidak berfungsi. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi daun pohon tidak akan menyelesaikan masalah bagi dia. Masalah takut akan Tuhan dan bahwa hubungan antara saya dan Tuhan rusak. Dan sejak hari Adam dan Hawa menemukan penutup daun pohon itu, manusia itu terus menciptakan untuk dirinya sendiri
atau menciptakan pakaian untuk orang lain untuk memecahkan masalah. Ada pakaian yang disebut agama untuk menjadi religius, ritual, dan peraturan. Ada pakaian yang disebut pakaian moral dan etika. Ada pakaian yang disebut bahwa kita melakukan perbuatan baik tanpa menyelesaikan masalah dalam diri. Jadi Esther ingin melakukan hal yang sama pada Mordekai dengan belinya baju baru agar masalah selesai. Tapi dia bilang masalahnya lebih rumit dari ini. Lebih dalam. Jauh lebih dalam, dan mengenakan baju baru tidak akan menyelesaikannya. Jadi dia menolak mengenakan pakaian itu. Jadi dia mengiriminya keputusan dengan utusan yang bawa pakaian. Karena Esther tidak tahu beritanya. Ada masalah yang sangat serius. Ada keputusan untuk menghancurkan semua rakyatmu. Jadi ketika dia mengirimnya surat keputusan, dia tahu masalah lebih dalam daripadanya. Dia hanya akan mengganti pakaiannya. Oke, jadi Anda menyarankan kita untuk mengungkapkan status di hadapan Tuhan dan tidak mencoba memperindahnya dengan apapun. Semacam kecantikan palsu di hadapan Tuhan, bukan dengan agama, bukan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan kekayaan, dan bukan dengan usaha. Satu-satunya gerbang adalah dengan mengakui status, Ya. mengungkapkan status di hadapan Tuhan. Saya ingat seseorang yang memiliki pakaian yang sangat mewah yang diceritakan kepada kami dalam Filipi pasal 3. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, Paulus aku tentu lebih saja. lagi. Dan dia berbicara tentang pakaian yang dia kenakan dan memamerkannya. Tetapi ketika dia tahu bahwa semua itu tidak akan bermanfaat baginya, dia membuangnya. Seperti Bartimeus yang Dia membuang membuang pakaiannya. pakaiannya. Dan dia datang pada Kristus seolah dia mengatakan kepadanya, "Aku datang kepadamu dengan telanjang, tidak ada yang menutupiku. Sehingga engkau dan karyamu menutupi aku, dan kebenaranmu menutupi aku." Saudara Efraim, peristiwa-peristiwa dalam cerita ini dan juga tokoh-tokohnya berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maksud saya orang Yahudi dan mereka punya musuh. Saya ingin tahu dari Anda garis kenabian yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini sampai dengan akhir zaman yang terkait dengan orang Israel atau orang tua. Mengenai pertanyaan Anda tentang garis kenabian, ada referensi dalam kitab suci seperti yang dikatakan dalam surat kedua Rasul Petrus pasal yang pertama, firman yang telah disampaikan Nubuatan. oleh para nabi. Apa itu nubuatan? Kata nubuatan memiliki dua penggenapan. Satu pemenuhan sejarah literal, selama atau pada saat kejadian. Lalu penggenapan nubuatan yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Karena garis kenabian tidak ada hubungannya dengan gereja karena itu sistem surgawi. Jadi kisah yang kita miliki di sini kejadiannya terjadi sekali dalam sejarah. Namun ini memiliki referensi setelah pengangkatan gereja dan ini adalah garis kenabian. Setidaknya kita memiliki karakter dari cerita ini, Haman, Ahasiweros, dan Mordekai. Jadi Haman adalah orang jahat yang mewakili seseorang yang akan muncul setelah pengangkatan gereja. Mungkin dia sedang dipersiapkan hari ini, di mana semua kekuatan jahat dan licik dan penipuan dan rencana licik dikumpulkan, yang dalam kitab suci disebut nabi palsu. Adapun Raja Ahasiweros, dia mewakili otoritas penguasa yang akan menjadi rusak dan jahat di masa depan setelah pengangkatan gereja, yang oleh Alkitab disebut binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi kita punya dua orang yang mewakili dua binatang. Binatang religius yang diwakili oleh Haman, binatang politik yang diwakili oleh Ahasiweros. Dan seekor binatang keluar dari bumi, tanah kenabian, tanah Filistin. Dan binatang yang lain keluar dari negara barat, dari Eropa, kemungkinan besar Roma. Kedua orang ini akan menjadi sekutu dan mereka akan melawan umat Allah sejak awal. Umat Tuhan. para Mereka leluhur. adalah orang Yahudi. Tuhan telah membuat janji sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi Tuhan bertanggung jawab atas umatnya sepanjang segala zaman dan semua dispensasi. Benar bahwa sekarang hubungan dengan umatnya rusak karena menolak Kristus. Para leluhur Para Israel. leluhur, orang-orang duniawinya dan bukan gereja. Tapi hubungan dengan Tuhan ini akan dipulihkan kembali setelah pengangkatan gereja. Jadi orang jahat itu yaitu nabi palsu yang diwakili oleh Haman akan menuntut dirinya disembah dan dihormati. Dan dengan kekuatan binatang politik atau Romawi dan iblis akan bersekutu dengan mereka. Namun yang perlu Anda ketahui, akankah ada orang yang setia? Pada saat itu, siapa yang akan menolak untuk menyembah setan, binatang, dan juga manusia? Karena Mordekai menolak untuk tunduk pada Haman, orang jahat, demikian pula akan ada sisa umat yang setia, dan Allah memiliki sisa umat yang setia di setiap zaman, setiap negara bagian, dan setiap kota, dan di setiap benua. Dari sekarang dan sampai akhir zaman. Akan ada sisa umat yang setia yang menolak untuk tunduk kepada pria itu
yaitu binatang ini. Takdir mereka adalah penganiayaan atau kesengsaraan atau pembunuhan. Ini yang akan terjadi di masa mendatang dan saya ingin mengakhirinya dengan berkata, bagaimana dengan akhir dari kejahatan ini? Bagaimana akhir dari orang-orang jahat ini? Jika kita kembali ke kitab Wahyu pasal yang ke-19, kita akan melihat Tuhan akan menangkap kedua orang ini. Diwakili Haman dan Ahasiweros, binatang dan nabi palsu. Dan melemparkan mereka hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang tanpa penghakiman. Karena kejahatan mereka diperlihatkan ke seluruh dunia luas. Inilah Yang akan penggenapan menyelamatkan nubuat umatnya. yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi jelas kejadiannya sangat mirip karena pembicaraan jelas dalam firman Tuhan bersifat garis profetik yang Dan jelas. sebagai informasi saja kita sedang mempersiapkan ini mulai dari sekarang. Ini membuat kita setiap kali mempelajari firman Tuhan, kita tahu bahwa ada alur nubuatan dan kita juga tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Dan siapapun yang ingin menggali lebih dalam topik ini, kami telah berbicara di episode yang sebelumnya tentang 70 minggu Daniel dan kami membahasnya di situs web kami semuakitabsuci.com. Ada peta waktu yang disebut 70 minggu Daniel, ini juga terkait dengan zaman bangsa-bangsa lain ketika peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Dan bagaimana garis waktu itu akan mencapai akhirnya saat Kristus datang dan memerintah atas dunia. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pertanyaan saya tentang reaksi kita terhadap rasa sakit. Maksud saya, di sini kita melihat Mordekai mengenakan kain kabung dan berdiri di tengah kota dan berteriak. Tapi di kisah lain, seperti perempuan Sunem, dia berkata baik ketika dia mengalami situasi yang sulit. Juga Ayub mempertanyakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dan dia dengan tenang menerima rasa sakit. Jadi kapan kita harus tunduk dan menerima, kapan kita berhak berteriak? Saudara Fayez, kapan kita harus menerima dan Jadi- kapan haruskah kita berdoa untuk peristiwa itu Di sendiri? dalam setiap orang percaya Kristen, beberapa hal tampaknya bertentangan. Iman Kristen mengumpuli kontradiksi, kelemahan dengan kekuatan, kesedihan dengan kegembiraan. Bagaimana bisa entitas manusia yang rapuh dan lemah ini yang mengekspresikan dirinya, yang merasa dirinya kecil yang tidak bisa menghadapi masalah. Dia berhak merasakan sakit dan merasa takut, dan inilah yang Kitab Suci sebut sebagai kelemahan, bersimpati dengan kelemahan kita. Kelemahan bukanlah dosa, bukan dosa. Kelemahannya adalah entitas manusia yang merasakan perasaan biasa duka. Tapi pada saat yang sama, esensi iman dan sifat baru memantul dan mendorong orang percaya sementara dia sedang mengalami kesedihan. Apakah Anda membayangkan bahwa Abraham tidak peduli ketika Tuhan memberitahunya, bawalah anakmu Ishak, anakmu satu-satunya yang kamu kasihi, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung. Apakah dia tidak peduli? Bukankah dia sedih atau apakah dia tidak mengalami perasaan sedih? Tidak. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, Dia dicobai. tapi imannya mendesaknya untuk menaruh anaknya di altar dan tidak takut. Bagaimana bisa perasaan ini kontradiktif? Inilah situasinya. Dan ketika Rasul Paulus berkata sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, betapa sedih dan juga gembiranya. Sedih atas keadaan biasa, tapi bersuka cita karena saya merasa bahwa Tuhan pada akhirnya akan menyampaikan firman-Nya dan mengeluarkan saya dari sana. Jadi iman Kristen tampaknya aneh dan aneh karena penuh kontradiksi. Saya merasakan kelemahan saya, ini sangat fatal, tapi saya menyerahkan diri saya pada Tuhan sepenuhnya. Segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya dapat bereaksi terhadap semua keadaan sesuai dengan kekuatan yang bekerja dalam diri saya dan saya dapat menghadapi semua masalah meskipun saya lemah namun berpegang pada kekuatan Roh Kudus dan Kristus yang tercurah ke atasku. Jadi ini adalah kontradiksi dalam diri orang percaya. Benar. Dan kita tidak mengabaikan peran Tuhan sebagai imam besar yang berurusan dengan kita di saat-saat penuh ujian dan keadaan sulit, dan bagaimana dia memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu, dan menguatkan dan menyelamatkan juga menebus. Semua yang Roh Kudus dapat lakukan di dalam kita melalui Kristus sebagai imam besar. Teruskan. Saya mungkin tidak menyadari pikiran Tuhan pada mulanya seperti ketika Tuhan mengizinkan duri kepada Rasul Paulus. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dalam pandangan manusia ketika saya tanpa duri saya akan dapat melayani lebih banyak. Pelayanan akan lebih terbuka di hadapan saya. Namun pikiran Tuhan untuk membiarkan duri ada namun memberinya kekuatan dan kasih karunia. Paulus memahaminya tapi dia berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Kemudian dia tidak mengeluh namun berkata, Ya, terlebih suka,
Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku sebab jika aku lemah maka aku kuat. Oke, jadi Dr. Fayez juga memberitahu kita di episode sebelumnya bahwa orang percaya itu bukan Superman. Ia tunduk pada kelemahan, kehancuran, dan ratapan pada saat pencobaan. Tetapi perbekalan Kristus sebagai imam besar dan bantuan Tuhan akan membiarkan seorang wanita seperti gadis Sunem yang putranya meninggal. Dan tentu saja hatinya membara untuk putranya, tetapi dipenuhi dengan kedamaian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara Efraim, saya punya pertanyaan untuk Anda tentang ayat 9. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Saya ingin komentar Anda tentang undang-undang ini. Setiap orang yang masuk ke dalam pelataran akan dibunuh kecuali orang dengan yang kepadanya diulurkan tongkat emas. Gagasan hukum ini adalah bahwa raja-raja Media dan Persia mengeluarkannya untuk keamanan mereka dari pembunuhan. Bahkan istri raja pun tidak diperbolehkan masuk menghadap raja kecuali pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan baginya. Dan jika dia masuk menghadap raja di lain waktu dan raja tidak mengulurkan tongkat emas baginya, ratu akan berada dalam bahaya karena Algojo yang berdiri di luar akan membunuh orang yang masuk. Jadi, Esther berkata bahwa ini bukan waktu yang ditentukan ketika dia akan masuk menghadap raja. Itu akan membawa bahaya dan kematian. Namun ini masalah serius yang menyangkut seluruh rakyat. Jadi jika aku mati, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi mohon membahas hal ini. Jika raja ini dengan segala kekuatannya menghalangi orang untuk masuk kepadanya dan syarat untuk masuk adalah dia harus mengulurkan tongkat emasnya, mohon ceritakan tentang mendekat kepada Tuhan dan datang ke tahta kasih karunia-Nya. Kapan kita diizinkan dan kapan kita tidak diizinkan? Dan apakah tongkat emas harus terulur agar kita bisa masuk? Kita bersyukur kepada Tuhan atas tongkat emas yang selalu terulur untuk kita sekarang ini. Bahwa tidak ada tongkat emas di hadapan kita yang mengizinkan atau tidak mengizinkan kita untuk masuk. Jadi Tuhan Yesus telah masuk ke tempat Maha Kudus sebagai pelopor bagi kita dan membuka pintu seperti dalam Ibrani 10 ayat 19. Kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus Oleh darah. Yesus. Setiap saat, setiap waktu, tanpa batasan atau kondisi. Ibrani 4 sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saat ini mendekat kepada Tuhan dan masuk hadiratnya tidak bersyarat dan pintunya terbuka setiap saat dan juga setiap waktu. Ini sangat berbeda dengan kejadian pada zaman Esther. Menarik perhatian kita bahwa Esther pergi menghadap raja setelah 3 hari. Jadi dia menyuruh Mordekai untuk memerintahkan seluruh orang untuk berpuasa atas namanya selama 3 hari dan pada hari ketiga dia akan pergi menghadap raja. Jadi dia hampir mati karena dia tahu hukum dia tidak akan masuk pada zamannya. Dan sangat mudah bagi dia untuk mati. Jadi dia seperti orang mati selama 3 hari. Dan pada hari ketiga ketika dia masuk menghadap raja dan dia mengulurkan tongkat emas padanya, ini mengingatkan saya pada Abraham saat dia membawa Ishak. Dan pada hari ketiga, Ishak seperti mati selama 3 hari. Dan pada hari ketiga dia membawa Ishak hidup. Seolah dia dibangkitkan dari kematian. Dan cerita yang sama di sini, Esther seolah-olah dia sudah mati atau dia mengalami hukuman mati dalam dirinya sendiri. Selama 3 hari dan pada hari ketiga tongkat emas pun diulurkan. Setiap kali kita baca di kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu tentang hari ketiga atau 3 hari dan 3 malam, pasti tentu kita akan menemukan setelah itu gambaran simbolis yang indah tentang kebangkitan Kristus yang pasti. Dan setelah kebangkitan Kristus, karena kita percaya akan kebangkitan Kristus yang dibangkitkan dan dimuliakan, Kristus memberitahu kita bahwa jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Juga kita memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi saya tidak memerlukan izin untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena kebangkitan Kristus sudah membuat saya masuk. Ini membuat jadi saya masuk ke hadirat tidak Tuhan perlu kita. izin lagi atau untuk mengetuk pintu. Atau mendaftar terlebih dahulu atau apapun. Atau menjadwalkan janji temu. Saya bisa masuk kapan saja karena saya sudah berada di hadirat Tuhan. Oke, baik. Pada kesempatan pembicaraan ini saya punya pertanyaan untuk Anda juga tentang ketika Esther meminta bangsa berpuasa atas namanya, dia juga tidak meminta doa untuknya. Dia minta puasa tetapi dia tidak minta untuk berdoa baginya. Hubungan sudah rusak. Jadi yang dibutuhkan hanyalah perasaan pasrah dan pertobatan.
Dan salah satu hal yang diwakili oleh puasa adalah kepasrahan. Dan merasa tidak layak dan tidak berguna, tapi tidak ada keberanian untuk berhubungan dengan Tuhan. Doa berarti hubungan. Hubungan manusia dengan Tuhan terputus karena mereka berada di luar kehendak Tuhan. Dan karena mereka berada di luar kehendak ilahi, mereka tidak memiliki keberanian untuk memohon pada Tuhan. Baik, benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan di sini mengenai Mordekai. Ketika dia meminta Esther mendatangi Raja Ahasiweros untuk memohon bantuannya atas nama orang Yahudi. Bukankah Mordekai ada dalam status spiritual yang benar? Karena tidak cukup baginya bahwa orang-orang akan berpuasa dan menyerahkan masalahnya dan biarkan Tuhan mengambil alih masalahnya karena dia dapat menyelamatkan mereka. Mengapa dia meminta Esther untuk campur tangan? Apakah permintaan Mordekai agar Esther campur tangan berarti dia tidak bergantung pada Tuhan? Menangis dan berpuasa tidak cukup baginya? Menggunakan sarana tersedia tidak bertentangan dengan iman. Ketika seorang sakit, kita bisa berdoa agar Tuhan menyembuhkannya, tapi dia tetap minum obatnya. Benar. Ketika Rasul Paulus diam pada awalnya ketika dia masuk penjara daripada menunjukkan kewarganegaraan Romawinya. Sehingga dia masuk dan bertemu dengan si perpenjara di Filipi. Dia bisa berdoa dan Tuhan akan mengirim seorang malaikat untuk mengeluarkannya. Tapi karena dia punya kesempatan untuk menggunakan lisensi yang tersedia untuknya. Tak perlu Tuhan menggunakan cara yang ajaib. Jadi keesokan harinya Paulus memberitahu mereka bahwa dia orang Romawi. Jadi begitu dia memberitahu mereka bahwa dia orang Romawi, mereka membebaskan dari penjara dan mereka merasa malu dan meminta maaf padanya. Jadi menggunakan sarana manusia yang tersedia tidak bertentangan dengan iman. Oke. Ada sesuatu Silakan. yang lain. Ini juga mengajarkan kita untuk tunduk kepada penguasa bahkan jika mereka tidak adil. Tetapi kita harus berdoa untuk mereka dan Tuhan dapat menggunakannya. Atau memakai mediator apapun seperti yang terjadi pada Elia dan perempuan Sunem. Apa Anda ingin saya berbicara atas nama Anda kepada Raja? Oke. Tidak ada masalah, Tuhan akan pakai. Jika ada cara hukum untuk mendapatkan hak-hak saya yang Tuhan sediakan bagi saya bahwa saya mengambil jalan itu. Dia sedang Dan menggunakannya. jika pembuat keputusan menolak untuk berlaku adil kepada saya harus berkomitmen kepada dia yang menghakimi Selayaknya. dengan adil. Tetapi karena Tuhan telah menyediakan bagi saya cara-cara yang sah untuk mengambil hak saya. Tidak ada masalah. Jadi ini ketentuannya, urusan ilahi dan pemeliharaan ilahi dari Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya Benar. kemana ia ingini. Baik. Ada komentar lain? Saya ingin tahu tentang pentingnya puasa dalam agama Kristen dan apakah ini memiliki syarat-syarat tertentu. Benar. Jadi di sini puasa disebutkan berkali-kali. Apa itu puasa menurut firman Tuhan? Puasa adalah tentang perasaan tidak berharga dan kelemahan ekstrim, disertai dengan perasaan percaya pada Tuhan. Benar. Apakah ada hari Kebutuhan tertentu dalam ekstrim. sebulan atau waktu tertentu? Ini terkait dengan perasaan saya akan kebutuhan utama dan ini terkait dengan perasaan saya tentang kebutuhan saya akan campur tangan Tuhan dalam suatu masalah. Jadi tak ada masalah dan tidak ada kebutuhan besar. Mengapa saya harus berpuasa dan puasa selalu berkaitan dengan berdoa dan fokus akan hal ini? Dan syaratnya adalah berpantang makan sama sekali Batal seolah-olah total. saya mengatakan saya tidak layak untuk makan dan mengkhususkan diri untuk tunduk di hadapan Tuhan. Ya. Benar begitu? Singkatnya, puasa adalah pantang sepenuhnya dari makanan untuk beberapa waktu. Yang tidak disebut dalam kitab suci namun sejauh yang saya mampu karena tujuan puasa adalah dikhususkan untuk sementara waktu saja. Dan puasa harus disertai dengan doa. Jadi Benar. saya tidak boleh berpuasa lalu bersenang-senang di akhir pekan dan mengklaim bahwa saya sedang berpuasa. Hal yang ketiga adalah bahwa berpuasa harus bertujuan. Mengapa saya berpuasa? Jadi pantangan total dari makan dan minum untuk periode tertentu disesuaikan dengan daya tahan seseorang dan puasa harus disertai dengan doa. Juga harus memiliki tujuan. Benar. Terima kasih. Siapa yang mendapat manfaat dari episode hari ini? Saya menyukai gagasan bahwa Tuhan tidak menginginkan kita merasakan perasaan tertentu atau berada dalam bentuk tertentu untuk datang dan berbicara kepadanya. Maksudku di sini, tidak ada yang boleh mendekati istana raja jika mengenakan kain kabung pakaian kesedihan. Datanglah padanya dengan perasaan dan keadaan apapun dan dalam status apapun kita dapat datang kepadanya secara langsung dan menceritakan semuanya kepadanya. Benar. Saya juga suka bahwa tidak perlu waktu khusus di mana seseorang berbicara kepada Tuhan. Maksud saya dapat berbicara kepada Tuhan kapan saja saya mau, tidak seperti dulu ketika harus pergi pada waktu tertentu. Tapi karena Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib, yang membukakan pintu bagi kita. Ini adalah kehidupan hubungan sehari-hari. Berdoa adalah pernapasan alami bagi orang percaya. Tidak perlu waktu tertentu. Bagus? Ada lagi?
Saya pernah mendengar komentar yang saya suka di bagian ini dan saya mengingatnya sekarang bahwa Mordekai melihat Esther bisa membawa kelegaan melalui dia dan sebenarnya Tuhan bermaksud agar Esther menyelesaikan masalah ini melalui intervensinya. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kepadanya bahwa Esther takut pada mulanya dan dia menolak untuk campur tangan. Jadi dia ingin mengajarinya untuk melihat kepada Tuhan. Dan kemudian ya kelepasan akan datang melalui Esther, tapi dia membuat Mordekai mengubah cara berpikirnya dan memberitahunya bahwa kelepasan akan muncul dari tempat lain. Aku tidak akan berharap kepadamu saja. Jadi komentar itu mengatakan bahwa Tuhan terkadang mengguncang bagi kita hal-hal yang kita berhalakan bahkan jika pembebasan akan datang melalui mereka pada Tepat akhirnya. sekali. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, hukum Media dan Persia mengatakan siapapun dilarang memasuki istana raja, yaitu ke area pelataran dalam. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepadanya. Dan siapapun yang melanggar batas ini akan dibunuh. Saya ingin memberitahu Anda bahwa pintu terbuka untuk kita. Pintu terbuka untuk Anda dan saya melalui tongkat emas. Apakah tongkat emas itu? Tongkat emas itu adalah darah Yesus Kristus. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sekarang penuh keberanian, kita dapat masuk. Apapun kebangsaan atau budaya Anda, dari manapun Anda berasal, Anda bisa mendekat dan berdoa dan menjalin hubungan dengan Tuhan melalui darah Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Tuhan tidak pernah menetapkan janji khusus seperti klinik dokter untuk pergi kepadanya dari jam berapa sampai jam berapa, doa dari jam berapa sampai jam berapa. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dia selalu hadir, pintu selalu terbuka untuk kita. Apakah Anda memiliki masalah, memiliki keluhan? Anda ingin datang kepada Tuhan sambil berseru-seru kepadanya? Pintu terbuka untukmu. Apakah Anda ingin mempersembahkan penyembahan, pemujaan? Pintu terbuka untukmu. Allah telah membuka pintunya bagi Anda melalui darah Kristus. Anda bisa masuk ke dalam hubungan yang hidup dengan Tuhan dan berdoa akan seperti oksigen yang Anda hirup setiap harinya. Menghirup dan menghembuskan napas di hadapan Tuhan setiap hari. Anda tidak dapat melakukannya tanpa Tuhan selama 1 menit pun. Karena jika Anda melakukannya tanpa Dia, ini berarti kematian. Kekristenan mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang hidup. Saya menerima bekal hidup sambil berdoa. Rasakan kelemahan Anda, datanglah dalam kelemahan Anda dan jalin hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau membukakan pintu terbuka lebar bagi semua orang yang datang berlindung di dalam darah Kristus, memasuki hubungan yang nyata. Anda akan diterima di hadapan Tuhan dan doa serta ibadah Anda akan diterima di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertaimu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.